Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, aku masih bisa menghirup nafas hidup dari-Mu ya Bapa. Hari ini aku masih bisa bangun dengan sehat dan aku masih bisa hidup dan berkarya bersama dengan keluargaku. Aku berdoa untuk keluargaku. Aku berdoa untuk teman-temanku, tetanggaku, dan semua mereka yang ada dalam mesbah doa ini. Semoga mereka mendapat pencerahan dari-Mu di saat mereka lemah, terhibur oleh-Mu di saat mereka sakit, dan semua penderitaan dan kesulitan mereka akan teratasi. Aku percaya setiap jiwa bernilai dan berharga di hadapan-Mu. Semua orang akan diberkati oleh-Mu selama kami semua percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena selalu mendengar dan menjawab doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan topik kedatangan Yesus dijanjikan. Kedatangan Yesus dijanjikan. Nats pembacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat 12. Saya membacakannya. Satu Petrus 1 ayat 10 sampai ayat 12. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan karena meneliti saat yang
mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Topik kita hari ini, kedatangan Yesus dijanjikan. Nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus sungguh sangat tepat. Dalam detail-detailnya, mari kita renungkan beberapa nubuatan ini. Dia akan dilahirkan dari keluarga Daud, Yesaya pasal 11 ayat 1. Dia akan dilahirkan di Bethlehem, Mika pasal 5 ayat 2. Dia akan dilahirkan dan dari seorang perawan dan namanya akan disebut Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Kedatangan Yesus akan diumumkan oleh seorang pendahulu, Yesaya 40 ayat 3, dan ini digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 3. Hosea menubuatkan bahwa Yesus akan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Mesir, Hosea 11 ayat 1. Sebagai tambahan atas nubuatan tentang kedatangan Yesus, terdapat nubuatan yang sangat tepat tentang penderitaan dan kebangkitannya. Fakta bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai, Sakaria 9 ayat 9, bahwa tidak ada satupun dari tulang-tulangnya akan dipatahkan. Mazmur 34 ayat 20, bahwa pakaiannya akan dibagi-bagi dan undi akan dilemparkan atas pakaian itu. Mazmur 22 ayat 18. Kata-kata yang diucapkan dari salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 1. Dan barangkali perkataan yang paling menakjubkan dari semua perkataan Yesaya adalah bahwa penderitaan Yesus, Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat 12, telah dinubuatkan 800 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Apa yang dikatakan nubuatan luar biasa ini kepada kita? Mereka menguatkan nubuatan itu, menguatkan iman kita dalam Allah yang tidak hanya merancangkan rencana-rencana besar, tetapi juga merancangkan detail-detail rumit dari rencana besarnya. Fakta bahwa detail-detail ini digenapi persis sebagaimana dinubuatkan, menguatkan iman kita dalam hal inspirasi Alkitab dan menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan
sekedar bermacam-macam buku oleh berbagai penulis, melainkan satu buku dengan satu penulis, yaitu Allah. Mengasumsikan bahwa semuanya ini terjadi secara kebetulan merupakan kebetulan yang terlalu hebat, bahkan untuk imajinasi orang yang berpikir paling rasional sekalipun. Allah berada di taktanya dan mengerjakan tujuan-tujuannya. Pertanyaannya yang pertama, apakah refleksi hari ini mendorong Anda untuk percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang sempurna untuk hidup Anda? Aku yakin Allah punya rencana yang sempurna untuk hidupku. Rencana sempurna yang mulia, agung, dan bermanfaat dalam kehidupanku supaya aku memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Apakah dampak dari hal ini atas hidup Anda? Dampaknya luar biasa. Imanku makin bertumbuh, makin berkembang, dan melekat percaya bahwa Allah luar biasa, berkuasa, dan punya rencana penyelamatan bagi kehidupanku. Yang kedua, dalam refleksi hari ini, dapatkah Anda melihat sesuatu yang jelas yang dapat menolong Anda membagikan iman Anda kepada orang yang belum percaya? Dapat dengan percaya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah datang untuk menyelamatkanku. Aku menjadi saksi. Aku memberitakan Injil kebenaran, memberitakan tentang nama Yesus, kabar keselamatan kepada setiap orang yang mendengarnya agar mereka boleh diselamatkan. Aku diberikan kuasa oleh Roh Kudus dengan keberanian untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, mencari orang berdosa dan menyelamatkan agar mereka masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan ke dalam tangan. Terima kasih. Salam dan doa, John Virgil. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami tentang hal indah, tentang kedatangan Yesus dijanjikan. Sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan. Nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus sungguh sangat tepat dalam detail-detailnya. Coba kita semua renungkan beberapa nubuat yang telah disampaikan tadi, yang nubuat tentang kelahiran Kristus. Baik, dia dilahirkan dari keluarga Daud, dia akan dilahirkan di Bethlehem, dia akan dilahirkan dari seorang perawan, dan namanya akan disebut Immanuel. Itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Kedatangan Yesus akan diumumkan oleh seorang pendahulu. Itu sudah digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan Hosea pun menubuatkan bahwa Yesus akan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Mesir. Itu sudah dinubuatkan. Sebagai hal-hal lain lagi, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus, terdapat nubuatan-nubuatan yang sangat tepat tentang penderitaan dan kebangkitannya. Fakta bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Bahwa tidak ada satupun dari tulang-tulangnya akan dipatahkan. Mazmur 34 ayat 20. Bahwa pakaiannya akan dibagi-bagikan dan undi akan dilemparkan atas pakaiannya. Mazmur 22 ayat 18. Kata-kata yang diucapkan dari salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Mazmur 22 ayat 1. Dan kebangkitan
perkataan yang paling menakjubkan dari semua perkataan Yesaya adalah bahwa penderitaan Yesus itu sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi apa yang dikatakan nubuat-nubuat itu adalah luar biasa. Ini kepada kita, membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita dalam Allah yang tidak hanya merancangkan rencana-rencana besar, tetapi juga merancangkan detail-detail rumit dari rencana besarnya. Jadi fakta bahwa detail-detail yang digenapi persis sebagaimana dinubuatkan menguatkan iman kita dalam hal inspirasi Alkitab, dan kita percaya serta menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan sekadar macam-macam buku. Alkitab bukan sekadar macam-macam buku oleh berbagai penulis, melainkan satu buku, yaitu Alkitab, firman Allah, kitab suci, dengan satu penulis, yaitu Alkitab sendiri, Allah sendiri. Oleh karena itu kita percaya Alkitab yang dicatat, dinubuatkan dalam Alkitab, firman Allah, semua benar dan sudah tergenapi. Oleh karena itu kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah yang kudus, dan kami mengimani, kami mengikuti jalannya, tuntunannya, pengajarannya yang perlu kami imani, dan kami bagikan firman Allah ini kepada orang lain agar orang lain diselamatkan. Alkitab, firman Allah menyelamatkan, dan kami percaya, kami pegang lebih hebat dari buku-buku yang lain. Alkitab luar biasa, sungguh hebat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk pengajaranmu hari ini. Dan kami merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami untuk tetap percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang sempurna untuk hidupku, yaitu rencana keselamatan. Aku diselamatkan, aku masuk surga, aku dibenarkan, aku bersama dengan para malaikat dan orang kudusnya berada di surga dan memuji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Allah punya rencana yang sangat indah dalam kehidupanku. Dan aku menjadi saksi Kristus di dunia ini untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan. Immanuel, Allah beserta denganku dan beserta umat yang percaya dan menyelamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa ini, berkati lautannya, daratannya, udaranya, diberkati oleh Tuhan. Lebih dari itu, biar bangsa ini boleh diselamat, bangsa ini dimenangkan, bangsa ini diberkati, pemimpin bangsa Indonesia ini diberkati, dari presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, pemimpin kami semua, dari presiden sampai terendah RT, kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan melalui mereka kami semua diberkati. Yesus Kristus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati para penginjil, para misionaris. Kirim mereka untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang telah datang mengampuni segala dosa umat manusia. Injil diberitakan, kabar keselamatan, kabar baik, kabar yang benar, Allah yang hidup, Allah yang benar diberitakan agar setiap orang boleh mendengar sampai di pelosok manapun, agar mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan siap masuk bersama dengan kami, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, dan pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kedamaian dunia, keamanan dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan hentikan segala peperangan, Tuhan hentikan segala pertikaian, hentikan segala permusuhan, kejahatan yang terjadi dalam dunia ini. Biar semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, sukacita. Biarlah sinar kemuliaan surgawi menyinari bangsa-bangsa, negara-negara yang dalam pertikaian, permusuhan, peperangan. Hentikan peperangan, hentikan permusuhan, hentikan kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menanti perayaan kelahiran Yesus Kristus ini, Yesus Kristus dalam dunia ini, semua negara aman, bangsa-bangsa aman. Mereka mendapat salam Immanuel menyertai bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, supaya mereka damai, sukacita, memperoleh keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merayakan Natal dengan sukacita, menyembah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diselamatkan, semua bangsa-bangsa, negara-negara diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di usus, di lambung, di paru-paru, di jantung, di ginjal, batu empedu, di saluran kemih, di prostat, di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, demam berdarah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala penyakit dan kelemahan tubuh, penyakit apapun dalam tubuh kami, kami perintahkan engkau keluar tubuh kami, milik Yesus Kristus, telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah sehat kembali oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, dan bersaksi, menginjil, memberitakan Injil. Nama Yesus disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Bapak. Kami milik Yesus. Kami bukan milik setan, milik sakit penyakit. Kami bukan milik iblis. Kami milik Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam konflik keluarga, bahkan di ujung perceraian, Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Biar suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, dan sama-sama melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Biar orang yang melihat keluarga Kristen ini, orang melihat Yesus ada di dalamnya dan percaya kepada Kristus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua manusia boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Bapa dalam surga, akhirnya kami yang mendengarkan siaran program ini, kami dimanapun kami berada, kami butuh kasih, berkat dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis, pelayanan, pekerjaan, keluarga, studi kita, apapun yang kita kerjakan, jika dikehendaki oleh Tuhan, semuanya disertai oleh Tuhan. Immanuel menyertai kita. Berkat Immanuel menyertai kita. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Immanuel, berkat Yesus Kristus menyertai kita, menjadi milik kita, diberikan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.